Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada saat ini kita masih di masa pandemi COVID-19. Sebelum itu, Ustazah mau memberikan suatu informasi penting. Ayo, informasi apa? Ya, betul. Informasi bahwa selama masa pandemi COVID-19 kita harus menerapkan yang namanya 3M. Apa saja 3M itu? Ya, yang pertama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang paling utama adalah kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Nah, baik anak ustazah, sebelum itu kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini dari materi yang kemarin sudah ustazah sampaikan. Nah, untuk lanjutannya itu tentang materi penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Tapi sebelum itu, sebelum ustazah menjelaskan materinya, kita buka dulu pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah Nana Ustazah. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Tapi sebelum itu kita akan mengulang kembali bentuk umum dari pecahan. Bagi bentuk umumnya ini dia. Ya, A per B, di mana A itu termasuk pembilang, B itu termasuk penyebut. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penyebut. Karena kita membahas penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Berarti yang di bawahnya harus berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk umum dari penjumlahan pecahan berbeda itu adalah A per B tambah C per D, di mana B dan D itu bentuknya berbeda. Adapun rumusnya, rumus dari penjumlahan pecahan penyebut berbeda adalah, ya ini dia, kita kali silang, di mana A dikali D ditambah C dikali B. Kenapa dia tambah? Karena operasi kita di sini adalah penjumlahan. Kemudian untuk penyebutnya tinggal kita kalikan B dikali dengan D. Ingat, kali silang A kali D ditambah C kali B per B dikali D. Inilah dia. Oke, untuk langsung saja Ustazah akan beri contoh dari soal yang akan kita bahas. Nah, ini dia. Tentukan nilai dari 2 per 5 ditambah 1 per 3. Kita akan menggunakan rumus yang tadi. Nih, A kali D tambah C kali B per B kali D. Nah, kita ketahui bahwa 2 itu A, 5 itu B, 1 itu C, dan 3 itu D. Maka akan kita peroleh 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 5 per 5 dikali 3. Nah, kita kalikan 2 kali 3, 6, ditambah 1 kali 5, 5, per 5 dikali 3 itu 15. Nah, sampai di sini belum selesai, masih ada operasi yang harus kita jumlahkan, yaitu 6 dan 5. Good. 6 tambah 5 itu, ya 11. Maka 11 per 5. Sampai di sini selesai karena tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kenapa tidak bisa sederhanakan? 11 tidak bisa dibagi selain 1 dan 11. Sedangkan 5 tidak bisa dibagi selain 3, 5, dan 15. Dan juga 1. Kalau bagi 1 sama saja. Maka sampai di sini kita sudahi. Berarti hasil penjumlahan dari 2 per 5 ditambah 1 per 3 itu adalah 11 per 5. Baik, untuk contoh lagi lainnya, agar anak-anak ustazah lebih paham lagi. Contoh yang kedua itu ada tentukan nilai dari 1 per 2 ditambah 6 per 4. Sama seperti tadi kita menggunakan rumus A kali D ditambah C kali B per B kali D. Di mana A itu 1, D itu 4, C itu
6 dan B itu 2. Oke, maka akan kita peroleh 1 dikali 4 ditambah 6 dikali 2 per 2 dikali 4. Di mana 1 kali 4 itu hasilnya 4. Ditambah 6 kali 2 itu 12. Dan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, kita jumlahkan. 4 tambah 12 hasilnya 16 per 8. Nah, 16 per 8 ini bisa kita sederhanakan. 16 dibagi 8 hasilnya. Oke, very good. Benar sekali. Hasilnya 2. Nah, kalau setelah ini dapat kita sederhanakan. Maka hasil penjumlahan dari 1 per 2 ditambah 6 per 4 adalah 2. Bagaimana kan Ustazah? Gampang? Iya, sangat gampang sekali. Baik. Nah, baiklah Nana Ustazah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari kali ini, anak-anak Ustazah mudah dalam memahaminya. Dan kelak akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian ketika kalian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya ataupun bermanfaat bagi teman-teman kalian agar kalian dapat mengajari teman atau adik kalian di rumah. Nah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kali ini, Ustazah ingin memberikan beberapa latihan soal. Agar apa? Agar anak Ustazah bisa melatih kemampuan sampai di mana batas pemahaman anak-anak Ustazah dari beberapa contoh yang Ustazah berikan tadi. Oke? Let's check it out. Tada, ya. Ini dia. Ustazah hanya memberikan 2 soal, tapi banyak anaknya. Soal yang pertama itu soal cerita. Budi dan Andi memiliki tali dengan panjang 3 per 4 dan 1 per 2. Jika kedua tali mereka digabung, berapakah panjang tali tersebut sekarang? Nah, di sini ada tali yang pertama itu 3 per 4 dan tali yang kedua itu 1 per 2. Digabung berarti disatukan. Kalau disatukan berarti dijumlahkanlah 2 pecahan ini. Dan dapat hasilnya itulah panjang tali Budi dan Andi sekarang. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan nilai penjumlahan dari A, ini pakai anak deh ya, ada 3 anaknya. A 3 per 4 ditambah 2 per 5, B 1 per 5 ditambah 4 per 3, dan C 2 per 6 ditambah 8 per 3. Oke, ya terbang soalnya. Oh, belum selesai. Oke, baik. Ustazah kasih waktu, balik lagi burungnya. Sudah. Ustazah kasih waktu sebanyak 5 detik untuk mencatat soal ini. Hitung dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, goodbye burung. Bye-bye. Dia terbang kembali. Ya, oke. Baiklah, sekian pembelajaran dari Ustazah. Lebih dan kurang ya Ustazah mohon maaf. Ustazah tutup pelajaran kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.